Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dalam pertemuan kita saat ini masih di bab ikhlas, di bab taubat, yaitu di dua hadis terakhir. Hadis ke-11, wa an ibni Abbasin wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyani wa la yamla'afahu illa turab wa yatubullahu ala man tabah, muttafaqun alaih. Sahabat Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwa menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin," seandainya manusia itu mempunyai sebuah lembah yang berisi emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, tentu dia masih ingin untuk mempunyai dua lembah yang berisi emas juga. Walayyam la'afahu ila turab, dan tidak akan bisa memenuhi mulutnya, maksudnya keinginannya, nafsunya, illa turab, kecuali tanah. Maksudnya tanah di sini adalah tanah kubur. Artinya kalau dia sudah mati. Wa yatubullahu ala man tabah, dan Allah menerima taubat orang yang mau bertaubat. Jadi di akhir hadis inilah yang sehingga hadis ini dipilih oleh Imam An-Nawawi untuk dimasukkan ke dalam bab taubat. Jadi maksudnya Allah tetap menerima taubat orang yang memiliki sifat-sifat yang tercela. Kalau di dalam hadis ini disebutkan tentang kerakusan manusia itu, kalau dia mau cabut diri, mau mengembalikan diri, mau mengendalikan diri, maksud saya, terhadap nafsu yang seperti itu, maka Allah tetap menerima. Tentunya seperti yang di muka, harus memenuhi syarat-syarat taubat, terutama dalam hal rasa penyesalan dan tidak mengulangi lagi. Jadi ini, jadi betapapun jeleknya seorang itu, betapapun dia itu mempunyai karakter yang tidak baik, kalau dia itu bisa mengendalikannya dan mengarahkannya kepada yang kebaikan,
mengekang sifat-sifat atau karakter yang tidak baik itu, Allah tetap sebagai zat yang maha pengampun akan menerima taubatnya itu. Terus dalam hadis ini kita diingatkan dengan salah satu sifat yang sangat jelek, yaitu tentang sifat rakus tamak. Rakus dan tamak biasanya terhadap harta, ya. Biasanya begitu. Di samping juga ada yang ambisi terhadap jabatan. Di sini adalah mungkin harta di sini, karena diumpamakan dengan apa, emas di sini. Jadi nafsu manusia itu tidak tidak puas-puasnya memiliki harta itu. Jangan disangka kalau orang itu sudah banyak hartanya lalu tidak butuh uang. Justru semakin semakin banyak dia berusaha mengumpulkan, maka dia semakin menghitung-hitung dari harta yang dikumpulkan itu. Kalau sudah suka menghitung-hitung harta, biasanya itu ada semakin sulit untuk mengeluarkannya. Sebab dia mungkin dengan harta itu dia akan bisa melanggengkan cita-citanya. Makanya disebutkan dalam surat ya Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu ya, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya terus. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Justru saya lihat lebih murah, lebih dermawan orang yang tidak punya ketimbang dengan orang yang punya, yang memang selalu berusaha mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Karena dia sangat mencintai harta. Hubbul mal, hubbud dunya itu. Kalau misalnya orang yang banyak hartanya itu mengeluarkan amal, misalnya ada amal di jalan itu, mungkin saja dia itu memberi amal 50.000, itu pun mungkin agak jarang. Walaupun hartanya banyak, asetnya banyak, bisa mungkin di bawah itu 20 atau 10.000, itu mungkin sudah terasa banyak. Tapi bagi orang yang memang hartanya sedikit, pas-pasan, masih dia nyumbang mungkin 2.000. Persentasenya masih lebih besar orang yang pas-pasan itu. Orang yang miskin kadang bisa nyumbang. Saya sering ketemu dengan orang yang kerjanya sulit, hidupnya ya untuk yang dimakan besok masih harus dia keluar rumah mencari. Dia masih suka bersedekah. Bahkan ada tadi pagi, orangnya sudah sulit, perempuan sepuh, kurang sehat lagi, dia mau bersedekah gula siwalan, gula. Tapi saya sudah, jangan dijual saja Bu Nyai. Dia sangat dengan ikhlasnya, sepertinya dia mau sedekah itu, menawarkan tapainya juga mau dikasih. Sudah, biar jangan dijual saja. Dia mau sedekah dengan ikhlas. Dan dia kalau dijual bisa 10.000 atau sekitar 5.000. Itu kan uang besar sebenarnya bagi
dia sebagai orang yang miskin yang cuma menjajakan dagangnya dalam keadaan dirinya sudah sepuh, tak sehat lagi. Sementara di antara kita mungkin orangnya orang yang hartanya sudah melimpah, orangnya sehat, sudah dikenal orang yang mampu. Kadang-kadang agak sulit untuk mengeluarkan sedekah, agak sulit. Nah ini kita harus tajam ya, melihat untuk memotret kekurangan atau noda-noda yang ada pada hati kita, karena inilah penyakit hati. Kalau orang itu sudah tamak, biasanya orang itu kikir, biasanya begitu. Kalau sudah tamak, kalau sudah hubbud dunya, kikir. Kalau itu sudah berusaha mengumpulkan harta, maka dia lebih banyak menggenggam ketimbang dengan membuka. Menjadi al-yadul ulya, sulit. Makanya di sini di antara karakter manusia itu ya, kalau masih hidup dia itu pingin harta semakin banyak, tidak cukup yang ada itu kumpulkan, walaupun dia tidak tahu untuk apa, padahal bisa jadi apa yang dimilikinya itu bukan miliknya, bisa jadi milik orang, jadi milik ahli waris itu ya. Kadang harta yang ditinggalkan itu cuma jadi bencana, tak sesuai dengan jerih payahnya dia mengumpulkan, ternyata hanyalah milik ahli warisnya, sehingga juga mewarisi pertengkaran, permusuhan di antara ahli warisnya itu berebut harta itu. Harta yang kita miliki adalah yang sudah kita gunakan, baju yang sudah kita pakai itu. Dan atau juga yang sudah disedekahkan dengan ikhlas, itulah rezeki kita. Sedangkan yang masih belum seperti itu, belum jelas milik kita, belum jelas rezeki kita, punya rekening yang banyak di bank misalnya, belum tentu itu adalah milik kita. Bisa kebobolan ya, tadi juga bisa hanyalah untuk anak cucu yang cuma jadi sumber pertengkaran. Ini yang perlu kita renungkan ya. Siapa yang tidak pingin punya banyak harta, cuman di sini perlu hati-hati kita, perlu hati-hati, perlu kita kearifan untuk apa harta yang banyak itu, apakah digunakan untuk yang memang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, dan juga cara kita mengumpulkannya itu apakah juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya di akhir hadis ini, betapapun seseorang itu memiliki sifat-sifat yang tercela, kalau dia sudah mau balik ke jalan yang terpuji, Allah sangat gembira sekali akan menerima kembalinya orang itu dari jalan yang tidak baik, jalan yang keliru, jalan yang sesat, menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah itu. Sifat tamak, sifat ambisi, sifat rakus itu kalau dikendalikan, dikelola dengan baik, sifat ambisi misalnya, dengan jabatan ini tidak puas, dengan ini tidak puas itu kalau dikendalikan, disadari,
punya semangat usaha, punya semangat untuk meningkatkan karir, kalau itu dikelola dengan baik di atas jalan yang Allah ridhai, itu juga akan bisa bermanfaat itu. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin itu ya, nafsu itu jangan diputus, jangan ditumpas habis itu ya, tetapi dikendalikan. Sama halnya ingin mengendalikan nafsu syahwat misalnya, jangan sampai dikebiri, tapi itu dikendalikan, disalurkan nanti untuk yang halal. Kalau tidak punya syahwat, tak punya nafsu, itu kan juga tak punya harapan untuk punya keturunan. Sama halnya juga kalau seorang itu tidak punya semangat untuk berusaha mencari rezeki, itu juga kurang baik. Tetapi kalau dia itu dikelola, diarahkan dengan baik, dibimbing, maka semangat itu akan menghasilkan akan menghasilkan hasil yang juga bermanfaat bagi dirinya dan agamanya itu, dalam batas-batas gerak dan usaha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umpamakan saja nafsu itu adalah api. Kalau api itu dikelola dengan baik, maka akan bisa menjadi energi. Orang punya semangat berkarir, meniti karir, meniti jabatan, tapi di bawah bimbingan nilai-nilai agama, maka itu akan bisa mengantarkan orang itu ke posisi yang tinggi dan terhormat dan sangat diridhai oleh Allah. Listrik itu kan api, bisa membakar, sama dengan penguasaan nafsu. Tapi kalau listrik itu dikelola dengan baik, tidak hanya menghasilkan api yang bisa buat energi, bahkan bisa juga untuk mendinginkan lewat teknologi, sehingga sampai kepada kita jadilah kulkas, jadilah AC. Itu kan hasil dari api. Kalau sudah api itu dikelola dengan baik. Jadi butuh pengendalian dan pengarahan dan bimbingan terhadap nafsu itu di bawah cahaya agama. Itulah yang akan bisa menghasilkan hasil yang positif dan memang yang diharapkan. Selanjutnya hadis terakhir di bab taubat ini, hadis yang ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullahu al-qatil fayuslimu fayustashhadu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Allah di sini secara arti bahasa tertawa, tapi kalau dihubungkan dengan Allah, mungkin maksudnya di sini adalah
ridha, sangat senang. Allah Subhanahu wa taala melihat dua orang yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang satu membunuh yang lain. Jadi saling bunuh dia. Yadkhulanil jannah, keduanya setelah sudah terbunuh itu dia masuk surga atau menjadi calon penghuni surga. Ini kedengarannya sangat ini, sangat muskil gitu ya. Orang yang saling pembunuh sama-sama masuk surga atau calon penghuni surga. Bisa dibuat tebak-tebakan ini. Lalu orang yang bagaimana itu kok orang yang satu membunuh yang lain itu sama-sama masuk surga? Yang memang keduanya itu pada akhirnya sama-sama terbunuh, kok masuk surga? Ini begini ceritanya itu. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtalu. Yang terbunuh duluan itu adalah, jadi ada yang terbunuh duluan itu adalah orang yang sedang berperang fi sabilillah dalam barisan kaum mukminin ini. Tapi kemudian dia terbunuh, tewas. Tentunya ini jelas dia mati syahid, akan masuk surga. Tetapi kemudian juga summa yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhadu. Kepada si pembunuh Allah itu menerima taubatnya itu. Dia bertobat dalam bentuk dia itu masuk Islam. Jadi si pembunuh itu adalah memang dari pasukan kafir yang terbunuh anggota pasukan kaum muslimin, kaum mukminin tuh. Jelas yang terbunuh duluan itu adalah kaum mukminin, dia akan masuk surga. Kemudian si pembunuh ini dari pasukan kafir, kemudian setelah membunuh dia mendapatkan hidayah lalu masuk Islam. Lalu bergabung dengan pasukan kaum mukminin melawan pasukan kaum kafir, teman-temannya itu ya. Ketika dia melawan pasukan kafir yang baru masuk Islam itu, baru beriman itu, maka dia juga tewas. Kemudian itu fayuslimuh, dia masuk Islam, fayustashhadu, maka dia juga mati syahid. Jadi kedua-duanya masuk surga. Si pertama karena memang dia berperang di jalan Allah, yang kedua itu karena dia itu bertobat masuk Islam dan kemudian dia bergabung dengan kaum muslimin itu melawan kaum kafir yang kemudian juga dia tewas. Nah, di sini lalu kita simpulkan betapa pentingnya akidah itu. Akidah. Dia akan hanyalah bermodalkan dia beriman masuk Islam. Tidak sempat dia itu melaksanakan syariah. Mungkin tak sempat sholat dia. Begitu dramatis dan cepat mendadak dia juga mati. Baru masuk Islam, menyatakan iman, bersyahadat, kemudian dia berangkat menghadapi lawannya yang masih kafir itu, dia tewas. Dengan bermodalkan akidah. Dengan modal akidah itu dia sudah dapat tiket untuk masuk surga. Walaupun dia itu masih belum sempat menjalankan syariat. Seperti misalnya adalah sholat fardu. Karena begitu cepat ini. Sholat fardu. Atau syariat yang wajib lainnya. Dia masih belum sempat itu. Dia hanya sempat beriman. Jadi ini pentingnya akidah. Pentingnya akidah yang benar. Kalau dia itu sudah tak sempat melaksanakan syariat karena memang tidak ada waktu, begitu mendadak ini matinya, maka dia tetap adalah
calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Juga tidak sempat menunjukkan akhlaknya, akhlak terpujinya misalnya, karena dia begitu cepat tewas itu ya. Ya sebaliknya, walaupun ada seorang itu yang merasakan syariah dan akhlak yang baik secara zahir itu ya, tapi kalau dia itu tidak beriman, ya itu sia-sia. Seperti cerita di awal itu ya, orang munafik yang memang dia itu adalah luarnya saja imannya itu, dia sehariannya ya kelihatan sholat bermakmum di belakang Rasulullah, dia bayar zakat, dia kelihatan berakhlak yang baik, tapi karena tidak memiliki akidah yang benar, dalam hal ini memang kafir dia, ya percuma itu, habitat a'maluhum fa ahbatallahu a'malahum la yahbatanna amaluhum, hapus amal mereka itu. Jadi ini pentingnya akidah yang benar. Akidah yang benar. Kalau sudah akidahnya benar, maka insya Allah dia juga akan melaksanakan kewajiban-kewajiban atau juga yang amal-amal lain dalam ajaran hukum-hukum syariat. Juga dia akan berakhlak yang baik. Itu pentingnya akidah tuh ya. Tetapi yang tidak habis pikir saya itu, orang yang sudah jelas sudah beragama lain, non muslim, non mukmin dalam istilah ya, pada masa Nabi itu bukan orang beriman, tapi kok sering kita dengar dia dianggap orang yang beriman dan juga dianggap sebagai calon penghuni surga juga, walaupun itu adalah sudah di non muslim itu. Dalam akidah Islam jelas itu adalah non muslim yang juga amal-amalnya itu tidak bisa diterima walaupun beramal baik, karena dia sudah dianggap non muslim, dianggap bukan orang yang beriman dalam akidah Islam itu, karena dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran. Masa orang itu masih dibilang juga kaum mukminin, kaum muslimin, dan juga jalan masuk surga ini menurut akidah kita agama Islam. Tidak paham saya kalau itu juga dianggap orang-orang mukmin, dianggap juga orang yang juga berada di jalan yang benar, juga yang sama-sama juga akan masuk surga. Ini dalam akidah. Kalau kita berpikir dalam kerangka akidah kita Islam itu, lalu saya bingung juga untuk memahami pendapat yang seperti itu. Padahal secara akidah sudah tidak sesuai dengan akidah Islam. Jadi ini kita perbaiki, pertahankan, bahkan perkuat akidah Islam kita sesuai dengan yang diajarkan dalam kitab-kitab pesantren yang mu'tabarah, agar kita tidak lalu punya paham yang menganggap semua itu adalah dalam Islam itu dianggap sudah
orang beriman. Ini kami berpendapat demikian dalam kerangka agama kami, yaitu agama Islam. Berpikir, berpendapat, berkeyakinan dalam kerangka berpikir, keyakinan dalam agama kami. Jadi kembali lagi kepada terakhir ini, bentuk taubatnya orang non-muslim itu yaitu masuk Islam. Bentuk taubatnya orang non-muslim itu adalah masuk Islam. Maka semua dosa-dosa yang terdahulu itu sudah dihapus dengan masuk Islamnya itu, dengan berimannya itu. Yang secara syariat dia sudah membaca dua kalimat syahadat. Dan tentunya juga dengan hatinya itu ya. Maka dia sudah namanya bertaubat, kembali ke jalan yang benar gitu ya. Karena dia sudah berakidah yang benar itu. Itu bentuk taubat dari non-muslim. Menghapus segala dosanya itu ya, yang telah lalu. Demikian muhasabah kita dalam perjumpaan kita saat ini dengan kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini yang akan datang insyaallah masuk ke babus sabr, bab sabar ini. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.